Sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada yang tahu apa itu literasi? Saya, Bu. Literasi adalah kemampuan seseorang saat memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Betul, tepuk tangan untuk saya. Literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami, melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Literasi adalah menunjukkan pengertian yang baru dan upaya memaknai literasi dalam pembelajarannya. Kini literasi memiliki banyak variasi seperti literasi media, literasi digital, literasi sains, dan literasi sekolah. Ada yang tahu apa itu multiliterasi? Kemampuan siswa untuk memahami informasi dalam berbagai bentuk dan media. Ya betul, tepuk tangan untuk Ride. Itu adalah pendekatan pendidikan yang mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami, menggunakan, dan mengekspresikan informasi dalam berbagai bentuk dan media. Ini tidak hanya mencakup literasi dasar seperti membaca, menulis, tetapi juga memperluas pemahaman Anda dalam berinteraksi dengan informasi melalui seperti saluran visual. Visual itu kayak menayangkan video, terus digital menggunakan HP, budaya, dan media lainnya. Nah, di sini ada hakikat berliterasi. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam 5 verbal, yaitu ada memahami, meliputi, menggunakan, menganalisis, dan menginformasi teks. Semuanya merujuk pada kompetensi kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Namun lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan, membaca kata, dan membaca dunia. Adanya paradigma literasi itu tentu bukan tujuan yang nyata. Melihat dari berbagai pengertian di atas dapat kita ambil tujuan literasi itu diantaranya memperkuat nilai kepribadian, membaca dan menulis. Terus yang kedua ada mengembangkan budi pekerti yang luhur. Terus yang ketiga ada memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang. Yang keempat ada dapat mengembangkan budaya literasi di sekolah. Yang kelima ada mengisi waktu dengan literasi biar lebih bermanfaat. Yang keenam ada meningkatkan dengan cara membaca segala informasi yang bermanfaat dan dapat meningkatkan pemahaman seseorang dalam intisari dari suatu bacaan. Siapa di sini yang tahu apa itu literasi membaca? Bukan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi teks yang dibaca. Ya betul, tepuk tangan untuk Caca. Jadi literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi teks yang dibaca. Literasi ini sangat penting untuk membantu anak mengembangkan keterampilan bahasa, pemahaman, serta kemampuan berpikir kritis. Pentingnya literasi membaca. Yang pertama ada memperkaya kosakata yang dalam kemampuan berbahasa. Yang kedua ada memperluas wawasan
berbagai hal. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, ada merangsang imajinasi dan keaktivitasan anak. Nah, di sini ada cara-cara untuk meningkatkan literasi multiliterasi di sekolah dasar, di literasi membaca. Yang pertama ada membaca buku cerita bersama-sama. Contohnya kayak gini ya, buku ceritanya. Terus menyediakan buku yang menarik. Kan ini menarik ya tuh, ceritanya tentang Putri dan Gemma. Terus yang ketiga ada mengajak anak untuk mendiskusikan isi buku yang telah dibaca. Jadi ketika kita membaca buku, kita diskusikan bersama teman-teman. Terus di sini ada jenis-jenis bacaan. Yang pertama, jenis-jenis bacaan itu ada buku cerita, terus ada cerita bergambar, yang terakhir ada buku pengetahuan, kayak buku pembelajaran, buku mata pelajaran. Nah, jadi jenis-jenis buku bacaan itu ada 3. Yang pertama, buku cerita, contohnya kayak gini. Yang kedua, cerita bergambar, ceritanya jadi ada gambarnya. Terus yang terakhir ada buku pembelajaran. Buku pengetahuan itu kayak buku pembelajaran kita sehari-hari. Terus di sini ada, apakah ada yang tahu apa itu literasi digital? Kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, dan berinteraksi dengan teknologi. Ya baik, tepuk tangan untuk Dara. Literasi digital adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, dan berinteraksi secara aman dengan teknologi dan informasi digital. Ini mencakup keterampilan dalam mengoperasikan perangkat seperti komputer, handphone, atau internet, serta kemampuan untuk menilai keandalan dan kredibilitas informasi yang mereka temui secara online. Digital literasi di tingkat sekolah dasar juga membantu siswa belajar bagaimana perilaku etis dan aman serta berinteraksi dengan konten digital. Contoh literasi digital. Yang pertama ada peserta didik diajarkan cara mencari informasi secara sederhana melalui online tentang topik pembelajaran, lalu mendiskusikan sumber yang dapat dibaca. Yang kedua, ada guru memperkenalkan platform belajar online seperti contohnya kayak Quizizz, Kahoot, Google Classroom, dan lain-lain yang aman untuk melakukan pekerjaan rumah atau latihan, sehingga siswa terbiasa menggunakan alat digital dengan baik dan benar. Yang ketiga, ada siswa menggunakan permainan edukatif atau aplikasi pembelajaran yang mengajarkan keterampilan dasar literasi digital. Yang keempat, guru dapat mengadakan diskusi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di internet, cara berkomunikasi yang baik, yang sopan, serta etika dalam penggunaan media sosial. Nah, di
sini apakah penting multiliterasi di pendidikan sekolah dasar? Pentingnya literasi pendidikan di SD adalah melalui kemampuan membaca dan menulis. Siswa dapat memahami materi pembelajaran. Ya, tepuk tangan. Betul untuk Nisa. Jadi, penting banget ya literasi di sekolah dasar. Literasi di sekolah dasar itu dari semua pembelajaran melalui kemampuan membaca, menulis, siswa dapat memahami materi pembelajaran, mengembangkan kosakata, dan meningkatkan kemampuan kognitif. Literasi juga mengajarkan kepada peserta didik untuk berpikir kritis, memahami konteks, dan memproses informasi yang diterima, maupun secara tertulis atau lisan, sehingga membantu mereka berkomunikasi yang baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, di sini apakah penting multiliterasi di sekolah dasar? Apakah ada yang tahu? Siswa lebih siap menghadapi dunia yang semakin digital, di mana informasi disampaikan melalui media sosial. Ya, tepuk tangan untuk siapa? Betul. Nah, jadi multiliterasi juga penting ya di dalam pendidikan sekolah dasar. Dengan adanya multiliterasi, siswa lebih siap menghadapi dunia yang semakin digital, di mana informasi disampaikan melalui berbagai media. Multiliterasi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam memahami konten, media, dan pesan visual, serta membantu mereka beradaptasi dengan berbagai bentuk komunikasi. Multiliterasi juga mengajarkan siswa untuk memahami dan menghargai berbagai sudut pandang, budaya, dan bahasa. Yang penting dalam melakukan lingkungan sosial yang beragam. Nah, di sini ada dampak positif dan negatif multiliterasi dan literasi. Ada yang tahu gak apa dampak positifnya kalau kita rajin membaca? Apa? Yang pertama ada literasi membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui pemahaman dan analisis teks. Mereka belajar cara menulis informasi dan menarik kesimpulan secara mandiri. Yang kedua, dampak positifnya ada literasi dan multiliterasi mengajarkan siswa berbagai cara berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, visual, yang penting berinteraksi di dalam dan maupun di luar kelas. Nah, kan tadi dampak positifnya, sekarang dampak negatifnya. Dampak negatifnya ada tidak semua siswa melakukan akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet. Jadi tidak semua siswa mempunyai handphone bisa mengaksesnya. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam perkembangan multiliterasi di antara siswa yang memiliki akses dengan yang tidak, sehingga menimbulkan ketimpangan pembelajaran. Yang kedua, dampak negatifnya ketergantungan pada perangkat digital dalam proses multiliterasi dan literasi dapat juga mengurangi interaksi sosial secara langsung. Anak-anak dapat lebih asyik dengan layar yang mungkin menghambat kemampuan sosial mereka. Jadi kita tuh harus seimbang antara digital dan maupun non digital. Nah, terus di sini ada solusinya. Solusinya tantangan yang dihadapi literasi dan multiliterasi itu, yang pertama, guru perlu memberikan panduan dan pengawasan yang ketat dalam penggunaan perangkat digital.
sehingga peserta didik tetap memiliki dasar yang kuat dalam literasi. Misalnya, waktu belajar bisa dibagi antara membaca buku dan aktivitas literasi digital. Memastikan peserta didik mengembangkan keterampilan yang seimbang. Nah, baik di sini siapa yang mau menjelaskan buku bercerita? Ayo ke depan, silakan. Tepuk tangan dulu untuk Nasra. Saya akan membacakan buku cerita yang berjudul Tugas Penting Reno. Reno bukan pemulung, akan tetapi setiap pagi Reno pergi mengumpulkan barang bekas. Ada wadah minuman kemasan plastik bening, tali rapia, kertas, dan kardus. Setelah benda-benda tersebut terkumpul, Reno menjualnya. Reno senang karena dapat uang. Reno menggunakan uangnya untuk jajan dan menabung. Apa isi buku bacaan yang kamu baca? Reno si pemulung mengumpulkan uang untuk menabung. Ya betul, tepuk tangan untuk Nasra yang sudah membacakan buku cerita. Siapa sekarang laki-lakinya yang mau? Silakan Yata, tepuk tangan untuk Yata. Apa isi buku cerita yang kamu baca? Sore hari Soli ingin melihat kamu muda. Ya betul, tepuk tangan untuk Yata. Nah, jadi itu teman-teman kamu sudah menceritakan apa buku cerita yang sudah dibaca ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan tentang literasi dan multiliterasi? Salah satu bagian dari berliterasi digital adalah kita mengetahui dampak positif dan negatif dari bermain HP. Di sini kita akan mempelajari hal tersebut. Kita mulai ya. Yang pertama, apakah kamu tahu dampak positif dari bermain HP? Atau hal-hal baik apa yang kita dapatkan ketika kita bisa bermain dengan HP kita dengan bijaksana? Ada banyak sekali dampak positif yang dapat kita peroleh apabila kita mampu memanfaatkan HP dengan bijak. Yang pertama, mendapatkan informasi. Kita bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah dan cepat melalui Google, YouTube, Instagram, dan lainnya. Dampak yang kedua adalah berkomunikasi. Melalui media sosial, kita bisa menghubungi keluarga, saudara, teman, dan sahabat yang jaraknya jauh dari tempat tinggal kita dengan mudah. Kemudian, dampak yang ketiga adalah untuk sekolah dan bekerja. Anak-anak bisa memanfaatkan HP untuk belajar daring. Selanjutnya, yaitu menghasilkan uang. Sekarang banyak ya kita jumpai YouTuber cilik yang mengupload hasil videonya ke YouTube, kemudian mendapatkan uang dari sana. Nah, apa saja ya dampak negatif dari HP yang perlu kita tahu? Ya, yang pertama, HP bisa menyebabkan kecanduan, sehingga kita bisa malas untuk belajar. Kita terlalu asik bermain dengan HP kita, seperti bermain game, menonton film kartun kesukaan, dan yang lainnya.
Karena terlalu asik, kita jadi malas untuk belajar, malas untuk berolahraga, ataupun berkreasi. Dampak negatif selanjutnya yaitu bermain HP dengan posisi yang tidak baik, yaitu dengan posisi yang membungkuk seperti gambar ini, lama-kelamaan akan mengganggu kesehatan tulang belakang kita, nak, dan menyebabkan postur yang tidak tegap, serta sakit pada bahu kita. Jadi, kita harus membatasi ya dalam bermain HP. Berlebihan melihat HP dapat membuat mata lelah dan sakit. Mata menjadi merah. Kita juga bisa terkena mata minus sehingga kita harus menggunakan kacamata di setiap waktu. Selain itu, HP memiliki dampak radiasi yang tidak baik untuk tumbuh kembang kita. Dampak radiasi ini tidak terlihat ya, nak. Tapi jika kita terlalu lama dan sering menggunakan HP, akan mengganggu tumbuh kembang otak dan tubuh kita. Terlalu sering bermain HP dapat membuat nilai kita jelek, serta kurang bisa bersosialisasi dengan teman-teman karena kita terlalu lama bermain HP di rumah dan jarang keluar. Tanpa pengawasan orang tua, kalian bisa menirukan hal-hal buruk dari yang kalian lihat di HP, seperti kekerasan dan yang lainnya. Jadi kita harus diawasi orang tua ya ketika menggunakan HP.